Saudara, konflik Israel-Iran memanas. Setelah puluhan tahun kerap bersitegang dan terlibat dalam perang bayangan, Israel meluncurkan serangan ke sejumlah lokasi di seluruh Iran. Bombardir sana-sini, Israel membombardir Iran, Iran membombardir Israel, saling balas-balasan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran pun menjadi target serangan. Itu ada 386 WNI kita yang tersebar di 11 kota. Mayoritas itu mereka kalangan pelajar dan mahasiswa. Bagaimana menghentikan perang antara Iran dan Israel? Bagaimana pula kekuatan militer kedua negara serta kondisi di Teheran saat ini? Lagi ini. Ya ampun, mukanya kusut banget kemarin, marah-marah, ngoceh-ngoceh. Banget kayak tiap minggu, kenapa sih? Ini lain ceritanya nih, Wak. Maksud aku tuh kemarin kan memang pusing karena ubun-ubun aku berdenyut, kau banyak nanya, ya kan? Sekarang aku pusing karena mikirin ada apa dengan dunia ini. Satu konflik belum beres, suara di medsos masih bergema terus, muncul lagi konflik baru. Apalagi? Itu loh yang konflik Iran-Israel itu. Udah jatuh korban juga itu warga sipilnya di 2 tempat. Yang videonya juga udah heboh juga itu di medsos, saling serang rudal, saling tembak sana sini, kayak gitu-gitu loh. Maksud aku tuh ada apa dengan dunia ini, kadang aku Aduh iya lagi mereka perang ya. bingung gitu ngerespon itu kayak gimana gitu. Aku pun cuma bisa mikir kenapa gitu. Itu masih nggak sih mereka? Terus gimana tuh? Masih loh, masih terus sampai sekarang. Gimana endingnya? Aduh, aku aja pusing. Kau pasti juga pusing mikirinnya kayak gimana tuh kan endingnya. Tapi bentar, sebetulnya kurang tahu nih ya kronologinya. Hmm. Maaf banget nih. Kau takut aku marah kan? Kasih tahu dikit. Jangan marah dulu tapi. Iya. Kasih tahu dulu itu kronologinya kenapa Iran menyerang Israel, kenapa mereka saling perang. Oke, untuk kali ini aku berdamai dengan kau. Biar aku jelaskan dulu. So, sini, gua kasih tahu. Kau bayangkanlah, belum selesai satu konflik, udah muncul lagi konflik baru. Malam-malam udah bombardir sana-sini, Israel membombardir Iran, Iran membombardir Israel, saling balas-balasan, habis-habisan semuanya. Dan bukan lagi uji coba tuh konteksnya, enggak, memang betulan konflik itu udah terjadi, saling serang di situ. Serang senjata, rudal apa, itu udah banyak korban yang berjatuhan di situ. Makin memanaslah kondisi di Timur Tengah itu kan, weh. Makin memanas, Israel udah meluncurkan rentetan rudal ke banyak fasilitas militer, dan kejadian itu aku ingat betul tuh catatan tanggalnya tuh paling pertama muncul 13 Juni 2025 waktu itu. Nah, konflik ini langsung menyita perhatian banyak orang. Dunia pun udah menaruh atensi di situ. Udah banyak pemberitaan di media massa, lini massa, media sosial juga udah meramaikan kondisi memanas konflik antara dua negara ini, Iran dan Israel yang saling serang sana sini. Disitulah kemudian pecahlah sekarang fokus perhatian kita semua. Selain dengan konflik yang ada di tempat lain, kita juga perhatikan masalah Iran dan Israel ini. Tadi udah aku bilang, mulainya kan tanggal 13 Juni. Waktu itu hari Jumat. Awalnya itu kan Israel lancarkan serangan mendadak ke wilayah Iran, persisnya di ibu kota Teheran saat itu, dan itu nama operasinya adalah Operasi Singa Bangkit, pakai bahasa Inggris lah. Operasinya itu Rising Lion namanya. Dan diyakini ini menjadi bagian dari operasi besar yang dilakukan oleh militernya Israel. Yang disasar apa-apa aja, sebetulnya ada banyak titik, ada banyak fasilitas, tapi yang paling utama yang aku perhatikan ya, yang diserang sama Israel itu adalah fasilitas nuklir. Lokasi persisnya itu ada di Natan, dan itu masif upaya serangan yang dilakukan sama Israel di titik itu. Gak cuman di fasilitas nuklir, tapi juga bangunan militer ikut kena, bahkan tidak menutup peluang juga banyak rumah warga ikut terdampak di situ. Jelas ada catatan korban jiwa yang muncul di sana. Kalau aku kutip nih, sebelum-sebelumnya kan sempat dibilang Kementerian Kesehatannya Iran ada 224 orang yang meninggal di situ, kebanyakan warga sipil, ada 1.200 orang terluka juga gara-gara insiden itu, dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban ini bakal bertambah terus seiring dengan kondisi konflik masih tetap berlanjut, saling serang masih tetap dilakukan, Iran ke Israel, Israel ke Iran. Itu wah udah nggak tahu lagi lah aku gimana kondisinya. Itu baru 2 loh. Tadi aku bilang kan ada fasilitas nuklir, ada juga ke area gedung-gedung militer, gedung-gedung pertahanannya mereka. Ada juga di sini depo gas diincar, kilang minyak juga ikut diincar di situ. Dan beberapa tokoh ikut jadi korban. Tokoh-tokoh Garda Revolusi Iran juga ikut jadi korban. Nah, klaimnya Israel itu dia udah menyasar ke beberapa orang dan diklaim sudah tewas gara-gara agresi yang mereka lakukan di sana. Ada kepala Garda Revolusi Iran, kepala staf angkatan bersenjata Iran juga ikut disebut tewas, diklaim oleh Israel gara-gara
gara-gara serangan itu, komandan kedirgantaraannya Garda Revolusi dan ilmuwan nuklir juga ikut jadi korban gara-gara insiden yang tadi itu. Total sebetulnya itu korban ya. Kalau untuk area yang coba disasar tuh lebih dari 200 titik yang coba ditargetkan sama Israel untuk dihantam, termasuk fasilitas nuklir dan juga pangkalan udara. Pemerintah Iran langsunglah membatasi setiap akses selama invasi itu terjadi. Membatasi akses internet secara nasional, tapi juga menyebut pembatasan itu bakal dicabut begitu kondisinya normal lagi. Masalahnya nih, dari tanggal 13 sampai sekarang, itu invasi terus-terusan, agresi terus-terusan, konfliknya masih berkepanjangan sampai sekarang. Jadi mau sampai kapan? Entahlah, berdoalah kita untuk kondisinya biar bisa normal lagi. Setelah itu kan langsung direspon, karena Israel menyerang Iran duluan, pihak Iran langsung respon dengan cepat, luncurkan lagi puluhan rudal ke area Israel. Disebut sama Garda Revolusi Iran saat itu, serangan ini sebagai deklarasi perang. Udah jelas dibilang, deklarasi perang. Dan yang disasar apa? Langsung ke ibu kotanya di Tel Aviv. Ada Tel Aviv, terus ada ke Yerusalem juga, terus ke Haifa. Dengan data korban terakhir itu, kalau dari area Israel yang diserang, itu jumlah korban meninggal ada 24 orang, dan ada korban lukanya jumlahnya ratusan. Dan kemungkinan ini sama polanya dengan yang di Iran. Polanya bisa bertambah terus seiring dengan masih berlanjutnya konflik antara kedua negara itu tadi. Israel bahkan sempat menyatakan sebagian besar dari sekitar 100 drone-nya Iran itu berhasil dicegat sebelum masuk ke wilayah udaranya mereka. Tapi di Sabtu dini hari itu kan hari Jumat ya, tanggal 13. Di hari Sabtunya, tanggal 14 Juni, Iran luncurkan lagi gelombang serangan berikutnya. Jadi, kau bayangkanlah, udah dilancarkan satu, dibalas lagi, saling balas terus. Gimana cara mempertahankan daerah dua ini? Dan dalam pernyataan terakhir yang aku pahamin juga tuh angkatan bersenjatanya Iran sampai memperingatkan warga Israel, karena ini kondisinya masih konflik ya, masih ada serangan sana-sini, serangan berterusan. Warga sipil diminta untuk tinggalkan area yang terdampak, segera selamatkan diri, seraya menyatakan bahwa serangan balasan bakal terus berlanjut sampai Israel. Nah, ini penegasan yang berkali-kali disampaikan sama Iran. Sampai Israel menghentikan agresinya di Iran. Nah, ada data lengkap. Mereka klaimnya ada data lengkap target strategisnya kemana serangan Iran ke Israel itu, termasuk situs militer ikut jadi target, pusat pengambilan keputusan, kediaman pejabat militer sana, dan ilmuannya Israel. Jadi, kalau melihat polanya, hampir-hampir mirip target-target yang mau coba disasar. Sampai pemimpin tertingginya Iran, Ayatollah Khamenei, udah bersumpah tuh akan memberikan hukuman berat katanya. Hukuman berat kepada Israel karena sudah menyerang negaranya duluan. Apakah ini awalnya doang? Sebetulnya udah lama catatan mereka berkonflik itu. Awalnya itu dari tahun 79 saat Iran menyatakan revolusi. Dari tahun 79, dan saat itu pemimpin Iran secara terbuka udah menyatakan permusuhan ke Israel. Dan di saat yang sama juga Israel pun menyatakan bahwa Iran ini jadi musuh nomor satunya mereka. Itu dikutip juga pemberitaannya di Amerika Serikat, The New York Times waktu itu bilang hubungan Israel dan Iran ini memang udah lama diwarnai sama konflik. Sampai juga dibilang sama Perdana Menterinya Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, serangan Israel ke Iran itu upaya untuk mencegah berkembangnya program nuklir Iran. Makanya kalau kau cermati lagi tadi omongan aku, target-targetnya adalah area pengembangan teknologi nuklir kan. Israel yang sasar ke Iran tadi. Israel sadar saat itu bahwa program nuklirnya Iran ini makin dekat ke garis merah. Kekhawatiran mereka apa? Jadi mereka tuh khawatir jangan-jangan Iran udah bisa bikin senjata nuklir dan itu ancaman eksistensi pertahanan mereka. Karena kan kondisinya gini, Israel tuh jadi salah satu negara yang unggul dari aspek pertahanan. Teknologi militernya mereka, teknologi pertahanan mereka terbilang cukup maju di kawasan Timur Tengah. Ada kekhawatiran lah buat Israel ini, kalau itu tetap berjalan program pengembangan program nuklirnya Iran ini akan mengancam pertahanannya mereka. Nah, para analis juga sempat menyebut Iran sekarang punya cukup bahan untuk membuat sampai, katanya ya, 10 senjata nuklir. Jadi sebenarnya Iran itu udah lama bantah yang klaim-klaim banyak orang bahwa mereka lagi mengembangkan senjata nuklir dan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan yang lain-lain. Itu udah lama dibantah. Tapi ada juga catatan yang bilang begini, Teheran ini diketahui sudah punya atau sudah memperkaya uranium mereka sampai ke level 60%. Angkanya tuh jauh di atas batas 3,67% yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 yang sekarang nyaris udah nggak berlaku lagi. Bayangkanlah dari 3,67 jadi disebutkan 60%. Besar kan? Tapi angka itu sebetulnya masih di bawah tingkat 90% lah yang diperlukan untuk memproduksi hulu ledak nuklir itu. So udah ketangkap ya benang merahnya. Jadi ini masalah aspek pertahanan, pengembangan teknologi yang disebut sedang dilakukan oleh Iran. Israel merasa terancam, makanya serangan itu terjadi terus dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Warga sipilnya ikut jadi korban. Kira-kira gitulah gambaran awalnya. Buset dah, terus ini kan pasti ada WNI kita yang di sana ya. Itu WNI kita yang di sana gimana dong?
Terakhir kali aku sempat wawancara tuh sama Mas Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri. Waktu itu di program Sapa Indonesia Malam hari Minggu 15 Juni 2025. Waktu itu dia bilang kalau untuk di kawasan Iran ya, itu ada 386 WNI kita yang tersebar di 11 kota. Mayoritas itu mereka kalangan pelajar dan mahasiswa. Kebanyakan mereka berkumpul dari 11 kota tadi itu, paling banyak tuh pada ngumpulnya di kota Qum, 258 orang. Posisinya itu kalau dilihat di peta tuh 150 km dari selatan Teheran. Dan BTW nih, 60% WNI Iran di sana semua. Bayangkanlah sebanyak itu warga negara kita yang ada di sana. Itu baru di Iran. Nah, catatan terakhirnya juga tuh, ada juga warga negara kita di Israel. Itu jumlahnya ada 194 orang terakhir kali itu yang kucatat. Iya, 194 orang. Dan kebanyakan itu untuk kegiatan ziarah keagamaan. Yang terakhir kali kupahamin itu ada 42 WNI yang melakukan ziarah keagamaan, dan kabarnya saat itu ya terjebak di Tel Aviv karena kondisinya udah bombardir begitu. Setelah bandara Ben Gurion ditutup, menyusul konfliknya makin panas. Plus waktu itu sempat ada kekhawatiran juga kan gara-gara konflik ini, pemulangan jamaah haji kita gimana? Ngaruh nggak tuh? Ngefek nggak tuh? Terakhir kali yang kupahamin itu ada 8 jamaah haji kita yang sempat terjebak di Yordania. Tapi pemerintah memastikan bahwa untuk perjalanan pemulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci, Arab Saudi ke Indonesia lagi, itu nggak ada ngaruh apa-apa. Jadi kira-kira begitu untuk jumlah WNI kita di dua daerah tadi ya. Sikap pemerintah gimana? Sebetulnya ada banyak hal yang aku tangkap di sini dari sikap negara kita soal konflik yang bermunculan sampai dengan sekarang. KBRI kita yang ada di Iran, di Tehran itu udah minta kepada WNI kita untuk tetap memantau situasi, memastikan kondisi tetap aman, dan jangan sampai berada di area-area yang sensitif, ibaratnya gitu. Termasuk Mas Yuda juga waktu itu sempat ngomong, perwakilan diplomatik kita yang ada di Yordania udah ngasih asistensi buat puluhan WNI kita bisa keluar dari Israel melalui jalur darat. Cuman kan tantangannya dengan masih bombardir seperti kayak sekarang, darat, laut, udara kan kasarnya udah nggak aman kan kalau udah kondisi konflik kayak begitu. Jadi nunggu kondisi agak redaan dikit, kemungkinan untuk pemulangan juga akan membaca situasi lagi di lapangan kan kayak gitu. Nah, yang di Israel itu kan tadi yang di Iran. Kalau yang di Israel, para WNI yang kejebak di sana harusnya kan keluar lewat Tel Aviv tuh, tapi nggak bisa. Bandara kan ditutup tadi. Mereka lagi dibantu tuh sama tim dari KBRI Aman buat melintas ke Yordania. Terakhir kali itu yang kupahamin juga sempat ada konferensi pers tuh dari Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta, dan dia menyebut bahwa pemerintah Iran akan memfasilitasi, membantu pemulangan WNI untuk kembali lagi ke tanah air, meninggalkan negaranya di tengah konflik yang masih berlanjut sampai dengan sekarang, dan udah lakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Ya harapan kita kan semoga bisa segera dipulangkan lah kan, karena kita kan nggak mau ya kalau ada korban dari warga negara kita dengan kondisi yang sefatal itu loh eskalasinya, dan kita nggak menutup kemungkinan akan lebih besar lagi kalau itu tidak segera diredam toh. Dari yang terakhir juga kupahamin, DPR juga bersuara waktu itu. Karena aspeknya pertahanan dan luar negeri, Komisi 1 lah yang ngomong. Waktu itu aku ingatnya anggota Komisi 1 namanya Syamsur Rizal. Dia mendorong pemerintah untuk bentuk satuan tugas khusus buat mengevakuasi warga negara kita yang jumlahnya ratusan orang itu di tengah konflik yang masih berjalan. Dan harapannya itu Satgas dibentuk dengan isi orang-orang yang ada di sana atau timnya itu dari Kementerian Luar Negeri, dari TNI, terus ada lembaga-lembaga terkait yang tujuannya apa? Biar pemulangan warga negara kita bisa berjalan mulus lah. Cuman kondisinya lagi kayak gini, pasti aku yakin semua pihak lagi baca situasi. Jadi kalau mau disegerain juga kondisinya begitu, semua serba nggak aman dan serba nggak pasti juga kan. Melihat eskalasinya juga makin lama makin intens. Itu dari negara kita. Tekanan dunia pun makin jadi-jadi lagi, karena kan kayak ku bilang di awal, konflik yang satu belum beres, sudah lagi muncul konflik yang lain. Terakhir tuh Sekjen PBB Antonio Guterres udah menyerukan stop konflik ini dan menekankan bahwa perdamaian dan diplomasi harus dijadikan jalan keluar untuk menghindari jangan sampai muncul korban-korban jiwa warga sipil di tengah konflik yang berlanjut sampai dengan sekarang. Dan akibat peperangan itu, negara-negara kayak Iran, Israel, Irak, Yordania, Suriah langsung tutup wilayah udaranya mereka. Jelas, ini aspek keamanan juga kan. Jangan sampai ada orang lain yang sebetulnya tidak terlibat dari konflik itu malah ikutan jadi korban. Intinya buat amanin semuanya lah ibaratnya kayak gitu, walaupun kondisinya juga nggak aman kalau mau dibilang. Dan penerbangan maskapai global dibatalin, ngalih rute penerbangan semua, dan panjang lah efeknya. Aku juga nggak kebayang itu kalau penerbangan udara sampai tetap dibuka dengan kondisi dar-der-dor begitu. Iya Allah, ngeri. Iya, aku Gak kuat, bayangin kayak gak kuat. yang sebetulnya kasihan yang terjebak di sana sih, terutama Jelas. kayak WNI kita, kan ya, artinya kan butuh evakuasi segera dari pemerintah. Tapi di luar itu, setahu gue nih juga, Puan juga udah memperingatkan kalau dampak dari perang ini kan juga ngaruh nih ke ekonomi kita. Jelas. Nanti jangan-jangan harga minyak kita naik lagi dong.
Jelas. Ada kekhawatiran kayak gitu wajar sebetulnya karena Iran tuh kan tadi sempat kubilang kan yang jadi target sasarannya Israel di Iran itu apa? Depo gas sama kilang minyak kan. Produsen paling besar itu ada di Iran. Kilangnya diserang, pasti ngaruh dong ke stok, pasokan, dan pasti akan diekspor juga ke negara lain. Tak terkecuali buat Indonesia. Efek perdagangan global juga akan ngikut. Ya kau bacalah konflik-konflik yang bermunculan sebelum-sebelum ini. Terjadi satu, pasar bergejolak. Gak cuma saham tuh. Untuk kebutuhan ekspor produk-produk, komoditas-komoditas yang esensial macam kebutuhan pangan lah, migas lah, mineral dan lain-lain itu pasti ngaruh. Sedikit banyaknya pasti akan ngaruh ke harga itu. Dan itu betul kata kau udah diingatkan sama DPR, sudah diwanti-wanti juga sama pemerintah untuk diawasi nih kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi eskalasinya. Gak cuma Puan Maharani Ketua DPR yang ngomong, tapi Menteri Keuangan, Menko, Sri Mulyani juga udah mengingatkan ada kemungkinan ke arah sana sambil membaca situasi di lapangan. Ngomongin dampak sebetulnya global pasti ngaruh. Dan efeknya ke Indonesia jelas gak bisa dielakkan kalau udah urusan kayak begitu. Dan yang paling terasa adalah harga minyak. Kita kemana-mana kan kalau udah kebutuhan transport, buat komoditas di antar sana sini, kebutuhan logistik, butuh dong bahan bakar. Datang apa? Dari minyak itu. Minyak kita juga masih ada yang impor. Nah, saat itu kondisinya lagi, kondisi eskalasi konfliknya makin memanas, distribusi logistiknya, distribusi komoditasnya terhenti, ngaruh ke permintaan, ngaruh ke kebutuhan, ngaruh lagi ke harga. Nanti udah nggak harga ke pihak perusahaan atau yang berhak bertanggung jawab atas komoditas itu berpengaruh, nanti ujung-ujungnya ngaruh ke bawah, konsumen yang akan merasakan dampaknya. Kan kayak gitu. Udah harga minyak dunia bisa berpotensi melesat, bahkan dalam beberapa hari terakhir juga udah kelihatan gara-gara eskalasi konflik ini, posisi Israel dan Iran yang ada di kawasan Timur Tengah jadi titik awal juga nih tersendatnya alur logistik global. Ya kau paham lah, Timur Tengah wilayah penghasil minyak paling besar di dunia ini. Lautnya jalur utama perdagangan. Kalau udah terganggu satu, selesai sudah. Assalamualaikum. Udah kayak gimana tuh mengatur cari jalan lain, jalur alternatif lain sementara eskalasinya makin menjadi-jadi. Jadi semuanya satu gaduh juga ikutan yang lain. Efeknya efek yang lain juga. Efeknya kemana? Ekonomi global. Ngaruh lagi kan. Perang Israel-Iran ini udah bikin harga minyak tuh kalau yang terakhir ku catat tuh naiknya tuh 9% bahkan. Bayangkanlah sama kau. Bahkan JP Morgan tuh sempat prediksi harga minyak kita bakal ngelonjak juga hingga $130 Amerika per barel. Kalau eskalasinya tidak segera diredam. Kalau masih panjang konflik ini, nggak menutup kemungkinan itu harganya bakal melambung terus. Hingga Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas pengangkutan minyak dunia. Ini proyeksinya disebut-sebut jadi level paling tinggi harga minyak setelah tahun 2022 waktu itu. Waktu itu kita sempat rekornya $139 Amerika per barel. Gara-gara apa? Konflik Rusia-Ukraina waktu itu. Sebagai net importer nih, kenaikan harga minyak dunia udah pasti kan ngaruh ke ekonomi kita. Sedikit banyaknya pasti akan ngaruh lah. Kalau harga minyak dunia naik, misalnya, artinya kan BBM kita di dalam negeri untuk kebutuhan pasokan dalam negeri bisa naik. Devisa bakal kekuras buat biayain itu impor BBM yang harganya naik juga. Subsidi energi ikutan ngaruh, anggaran juga bakal diotak-atik sana-sini. Nanti pos anggarannya udah kacau, udah semuanya. Bayangkan sama kau tuh. Untuk satu konflik yang terjadi antara dua negara, panjang urusannya merembet ke negara yang lain. Dan urusannya apa? Duit kita juga. Agak ngenes sih, tapi semoga jangan kejadian deh. Kita berharapnya kan jangan sampai langsung ngimbasnya tuh bakal melambung kebutuhan pokok kita, BBM bakal naik melambung berapa. Jangan ya. Lagi serba nggak pasti semua, tambah lagi ini makin nggak pasti lagi ekonomi kita. Dan akhirnya kan ngaruh lagi ke konsumen kayak aku bilang. Harga subsidi bakal naik, daya beli masyarakat turun, saat BBM-nya naik, terutama mereka yang terlibat dalam penyaluran logistik kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, pasti anggaran buat mereka distribusi naik lagi kan. Naik lagi anggaran distribusi, ngaruh ke harga barang. Udah aja, kacau semuanya tuh. Selain itu, risiko geopolitik yang makin intens sekarang juga dorong aliran investasi asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia juga bakal ngaruh. Investor pilih aset yang lebih aman, kayak emas atau dolar Amerika. Nah, ujung-ujungnya yang dikhawatirkan apa? Melemah lagi kurs rupiah kita. Waktu itu sempat kan pernah tembus 17.000, hampir 17.000 bahkan kan. Kalau sempat lagi gara-gara ini, nah entahlah, nggak tahu. Walaupun sebetulnya dalam beberapa kondisi waktu itu kan kita sempat hampir menyentuh angka 17 ribuan itu, dan pemerintah menyebut kondisinya masih terkendali. Nah, kalau kondisinya lagi ada konflik seperti ini, ngejaminnya kayak gimana? PR lagi. Waduh, entahlah, aku pun bingung responnya mau gimana. Itu satu hal, sampai Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, bilangnya kayak gini, pemerintah tetap menjaga postur fiskal yang ekspansif untuk meredam dampak eksternal itu. Ada jaminan. Kita berharap sih emang bisa terkendali kondisi ini dengan APBN kita yang ada sekarang. Sekarang tuh dibilang sama pemerintah lagi dioptimalkan APBN tuh untuk jadi shock absorber, peredam kejut lewat banyak kebijakan, restitusi pajak, dunia usaha, stimulus UMKM, program dukungan sektor padat karya, perumahan, otomotif, tambah stimulus-stimulus yang udah disebutkan sama pemerintah
waktu itu untuk menjamin daya beli masyarakat itu tetap terjaga di tengah berbagai kondisi yang serba nggak pasti kayak sekarang ini. Belanja negara diarahkan untuk keberlanjutan program prioritas, ditambah lagi untuk melindungi daya beli masyarakat itu tadi. Nah, di sisi lainnya juga ada upaya untuk menjaga agar BPI dan Antara ini bisa tetap mendorong daya saing dan efisiensi asetnya mereka. Jadi investasi tetap jalan, ekonomi kerakyatan tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah kondisi konflik yang ada sekarang. Udah banyak upaya dari situ dan pemerintah bahkan sampai menegaskannya kayak gini. Bakal pantau terus dinamika globalnya dan bakal menyesuaikan kebijakan fiskal secara adaptif di tengah kondisi yang lagi dar-der-dor kayak begini. Dan memastikan juga bahwa stabilitas ekonomi di negara kita masih tetap aman, masih tetap terjaga sampai kondisinya berharap segera meredah. Karena kan kepastian kondisi geopolitik ini kan juga jadi jaminan buat banyak orang kondisinya tenang, saat kondisinya benar-benar kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan aman juga dong. Itu jaminannya. So, sepanjang itu efeknya dan aku pengennya jangan sampai berterusan karena akan banyak hajat hidup orang yang terimbas gara-gara konflik Israel-Iran ini. So, pengennya kan damai nih segera. Bahkan dari pemerintah Indonesia, aku ingat tuh, aku sempat nanya sama teman-teman wartawan istana tuh, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Jadi ini sikap Indonesia gimana nih dengan eskalasi yang makin intens Iran dan Israel ini? Intinya mereka mengecam segala bentuk upaya agresi, satu, dan mereka tetap mendorong agar penyelesaiannya lewat jalur diplomasi dan hukum internasional dan meminta agar deeskalasi dari konflik ini bisa segera dilakukan. Upaya-upaya diplomatik itulah yang coba disuarakan, bahkan terakhir kali kan Pak Prabowo juga udah bersuara pas dia lawatan ke Singapura mengecam aksi atau konflik yang masih muncul sampai dengan sekarang ini yang pada ujungnya warga sipil ikut jadi korban kan. Karena perang ini jelas bukan cuma urusan dua negara yang saling gak suka dari dulu nih. Ini juga konflik besar yang akhirnya menyeret negara-negara lain, bikin warga sipil menderita, ada yang jadi korban jiwa, WNI kita jadi terkunci di daerah masing-masing gara-gara kondisinya serba gak jelas kayak gitu. Dar-der-dornya makin bertubi-tubi. Kita berharap sih ada penanganan segera ya biar WNI kita bisa posisinya aman dan lekas dipulangkan lah, terlepas bahwa mereka masih akan tetap lihat kondisi di lapangan juga kan. Garda terdepan negara kita untuk menjamin kondisi kita tetap aman, tetap kondusif, termasuk dari segi ekonomi. Karena balik lagi, kita kan hidup harus tetap berjalan ya. Kebutuhan hidup harus tetap jalan saat masih ada sebagian kebutuhan pangan kita yang datang lewat proses impor. Kalau secara logistik aja nggak lancar, tersendat di satu sisi, bakal ngaruh ke harga, nanti sampai ke konsumen bakal ikutan menjerit gitu kan. Inilah yang harus dipastikan oleh negara kita bahwa jangan sampai konflik ini malah berujung kita ikut merana dari segi ekonomi. Kita pengen semuanya tetap aman, tetap kondusif di negara kita sekalipun konfliknya masih seperti kayak sekarang yang kita lihat. Jadi kejadiannya memang jauh, efeknya bisa muncul di tagihan kita semua. Itu yang jangan sampai kita khawatirkan, betul, jangan sampai. Makanya penting, semua harus memiliki kepedulian tentang isu-isu global ini biar kita tetap bisa jaga dompet, jaga pikiran, jaga masa depan. Tapi yang satu lagi yang juga penting, aku selalu ngomong kayak gini, bahkan kalau untuk nyinggung konflik-konflik yang juga muncul di wilayah-wilayah lain, aku selalu mendasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling ditekankan adalah, dan rasaku ini nilainya universal untuk semua negara dan aku yakin semuanya pasti akan setuju. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dahulukanlah kemanusiaan itu ketimbang egonya masing-masing. Saat konflik ini malah ujungnya warga sipil yang terdampak, mereka yang jadi korban jiwa. Nah, tolong pikirkan. Banyak manusia yang tidak bersalah, yang tidak punya urusan sama sekali dengan konflik ini, yang malah ikutan merana, ikutan sengsara, ikutan menderita. Jadi please, aku berharapnya sih segeralah mereda biar kita semua hidup dalam kondisi damai sentosa. Amin. 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 Semoga tuh. Doa ya. BTW inget banget tuh pembukaan undang-undang. Lu dulu suka tugas ya waktu sekolah ya? Upacara. Semua posisi dah ku coba ya. Komandan upacara, yang baca undang-undang, yang baca Pancasila, makanya aku hafal. Wow. Aku tidak menyangka. Mantap kan? Udah, jangan pusing-pusing lagi ya. Semoga harga minyak nggak naik. Jangan Nanti aku dah. kedepannya gue beli apa-apa mahal. Itu dia. Tapi ya terlepas dari itu tetap kita pengen hidup aman sentosa kan? Iya. Ya Damailah semua. jangan ada perang-perang lagi. Jangan.